Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Diana Putri dengan NIM 2519062. Saya dari kelompok 13. Baiklah, di sini saya akan memulai diskusi makalah kelompok kami, yaitu makalah manajemen pendidikan mengenai analisis lembaga pendidikan. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai supervisi dari kepala sekolah dalam manajemen mutu pendidikan. Supervisi kepala sekolah atau peranan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan manajemen mutu pendidikan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi berhasil dan tidaknya mutu pendidikan itu sendiri. Secara garis besar, ruang lingkup tugas kepala sekolah dapat didefinisikan ke dalam dua aspek pokok, yaitu pekerjaan di bidang administrasi kepala sekolah dan pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan profesional kependidikan. Dalam bidang pendidikan, yang dimaksud dengan mutu memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkadang dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa kata kunci pengertian mutu, yaitu sesuai standar, sesuai penggunaan pasar atau pelanggan, dan sesuai perkembangan kebutuhan serta sesuai dengan lingkungan global. Adapun yang dimaksud mutu sesuai dengan standar, yaitu jika salah satu aspek dalam pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu, kepala sekolah harus senantiasa memahami sekolah sebagai suatu sistem organisasi. Kepala sekolah dalam membangun sumber daya manusia melalui manajemen personalitas secara umum menjelaskan karakter kepala sekolah tangguh, yaitu terbagi dari beberapa, yaitu yang pertama, memiliki wawasan jauh ke depan dan tahu tindakan apa yang akan dilakukan serta paham benar tentang cara yang akan ditempuh. Yang kedua, memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan menyerasikan seluruh sumber daya terbatas yang ada. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengambil keputusan, memobilisasi sumber daya yang ada, dan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dan yang keempat, memiliki kemampuan menerangi musuh-musuh kepala sekolah, yaitu ketidakpedulian, kerugian, tidak membuat keputusan, mendiokrasi, imitasi, arogansi, pemborosan, kaku, dan bermuka dalam bersikap dan bertindak. Berikut saya uraikan mengenai peranan-peranan kepala sekolah tersebut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah bertugas untuk membimbing guru, tenaga kependidikan, siswa, mengikuti perkembangan iptek dan memberi teladan yang baik, seperti pemaparan dari visi bahwa untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif diperlukan kerjasama atau hubungan yang harmonis antara seluruh warga sekolah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah semata. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer mempunyai fungsi yaitu menyusun perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses pembelajaran, mengatur administrasi, dan mengatur tata usaha siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana, keuangan. Yang berikutnya yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah bertanggung jawab atas kelancaran segala pekerjaan dan kegiatan administratif di sekolahnya. Yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai
supervisor. Supervisi adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi mana hal-hal yang benar dan mana hal-hal yang belum benar, dan mana pula yang tidak benar, dengan maksud agar tepat dengan tujuan dan memberikan pembinaan. Yang kelima, yaitu kepala sekolah sebagai leader. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sarana sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara bertahap. Yang keenam, yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Yang terakhir, yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Karena kepala sekolah meyakini dengan kemampuan untuk membangun motivasi yang baik akan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga bawahannya mampu berkreasi demi mewujudkan mutu pendidikan yang baik pula. Baiklah, hanya itu presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armita Sari NIM 251940. Saya di sini akan melanjutkan hasil diskusi di mana saya membahas tentang evaluasi manajemen lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan manusia sehari-hari. Disadari atau tidak, orang yang sering melakukan evaluasi baik terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sosialnya, atau lingkungan fisiknya. Evaluasi dilakukan seseorang dari hal-hal sederhana yang sangat rumit. Ini dilakukan supaya seseorang menentukan arah pengembangan dirinya. Evaluasi atau penilaian berarti usaha untuk mengetahui sejauh mana perubahan itu telah terjadi melalui kegiatan belajar mengajar. Yang B yaitu tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua. Yang pertama yaitu untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan umum evaluasi dalam pendidikan yakni memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian berbagai tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari berbagai metode pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan kedua dari evaluasi pendidikan ialah mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh pendidik. Selain tujuan tersebut, evaluasi juga memiliki beberapa tujuan kasus. Pertama yaitu merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa evaluasi, tidak mungkin timbul kegairahan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Yang kedua yaitu mencari dan menentukan berbagai faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakkeberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga yang C yaitu fungsi evaluasi secara umum. Evaluasi sebagai
Suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali bagi pendidik. Evaluasi pendidik itu setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu yang pertama, memberikan landasan nilai hasil usaha yang tercapai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompokannya. Yang ketiga yaitu memberikan lahan yang penting untuk memilih kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat yaitu memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memerlukannya. Dan yang kelima yaitu memberikan petunjuk tentang seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dicapai. Baiklah, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fauzi, NIM 2519057. Saya akan membacakan bagian D, yaitu syarat-syarat evaluasi. Amat sulit menemukan syarat-syarat yang memuaskan kebutuhan dari tujuan evaluasi, mengingat demikian pentingnya peranan atau fungsi evaluasi. Maka dikemukakan 8 syarat tersebut, ialah syahid atau valid. Evaluasi dikatakan valid apabila mengukur apa yang sebenarnya diukur. Apabila yang diukur adalah sikap, tetapi evaluasi mengukur pengetahuan, maka evaluasi tersebut disebut tidak valid. Yang nomor 2 yaitu terandalkan atau reliable. Evaluasi dikatakan terandalkan jika alat evaluasi yang sama dilakukan terhadap kelompok siswa yang sama beberapa kali dalam waktu yang berbeda-beda atau situasi yang berbeda-beda akan memberikan hasil yang sama. 3 yaitu objektif. Evaluasi dikatakan objektif jika tidak mendapat pengaruh subjek dari pihak penilai. 4 seimbang. Keseimbangan ini meliputi keseimbangan bahan, keseimbangan kesukaran, dan keseimbangan tujuan. 5 yaitu membedakan. Suatu evaluasi harus dapat membedakan atau discriminable prestasi individual di antara sekelompok siswa. Evaluasi harus dapat membedakan siswa yang sangat berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil, gagal, dan sebagainya. 6 norma evaluasi yang baik. Sehasilnya harus mudah didefinisikan. Hal ini menyangkut tentang adanya ukuran atau norma tertentu untuk menafsirkan hasil evaluasi dari setiap siswa. 7 fair. Evaluasi yang fair mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan, dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Nomor 8 yaitu praktis. Baik ditinjau dari segi pembiayaan maupun dari segi pelaksanaan, evaluasi harus efisien dan mudah dilaksanakan. Prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip keterpaduan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dan di dalam program pengajaran. Evaluasi adalah satu komponen dalam program yang saling berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya. Nomor 2, prinsip cara belajar siswa atau CBSA. Hakikat dari CBSA ialah keterlibatan siswa secara manual, antusias, dan asyik dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula hanya dengan evaluasi. Evaluasi menuntut keterlibatan yang demikian dari siswa. Siswa seharusnya tidak merasakan evaluasi sesuatu yang menekan dengan cenderung untuk dihindari, karena jika demikian hal ini menunjukkan bahwa prinsip ini tidak terdapat dalam evaluasi. 3. Prinsip kontinuitas. Pada dasarnya evaluasi yang berlangsung dalam proses kegiatan belajar mengajar berjalan. Evaluasi tidak terdapat pada awal pada akhir pengajaran saja, tetapi juga selama proses belajar mengajar berlangsung. 4. Prinsip koherensi. Sebagai akibat dari prinsip keterpaduan,
maka evaluasi harus konsisten dengan kemampuan yang didukung oleh tujuan pengajaran. 5. Prinsip diskriminalitas. Dari psikologi diketahui bahwa setiap individu mempunyai perbedaan enggan individu lain. Individu adalah suatu person yang unik, bahkan walaupun dua individu mempunyai pendapat yang sama, tetapi jalan pikiran untuk sampai pada pendapat yang sama itu tidaklah sama. Sesuai dengan hakikat individu ini, evaluasi harus pula mampu menunjukkan perbedaan di kalangan siswa secara individual. Apabila satu kelas mempunyai skor yang sama, maka evaluasi tersebut perlu dipertanyakan. 6. Yaitu prinsip keseluruhan. Perubahan tingkah laku yang sudah ditetapkan sebagai tujuan yang hendak dicapai bersifat utuh. Karena itu, evaluasi yang akan dilakukan hendaknya bersifat utuh pula, yaitu meliputi seluruh segi tujuan pendidikan. 7. Prinsip pedagogis. Seluruh kegiatan evaluasi harus diketahui dan dirasakan oleh siswa tidak hanya sebagai rekaman hasil belajarnya saja, melainkan juga sebagai upaya perbaikan dan peningkatan perilaku dan sikapnya itu, sehingga hasil evaluasi harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan sebaliknya merupakan hukuman atau bagi yang belum berhasil, yang menentang untuk belajar lebih giat atau baik. Dengan demikian, evaluasi akan ikut membentuk perilaku dan sikap positif. Nomor 8 yaitu prinsip akuntabilitas. Accountability adalah salah satu ciri dari pendidikan berdasar kompetensi. Pada akhirnya, pendidikan dan pengajaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri, kepada masyarakat pemakai tenaga lulusan, dan kepada kelompok profesional. Penanggung-jawaban terhadap ketiga kelompok ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi. F. Pendekatan evaluasi. Dalam menentukan hasil evaluasi dapat dipergunakan 3 pendekatan sesuai dengan keperluannya, yaitu ukuran mutlak, ukuran relatif, dan ukuran performance. 1. Penilaian dengan ukuran mutlak. Dalam pendekatan ini, guru terlebih dahulu menentukan kriteria keberhasilan siswa secara mutlak. Misalnya, seorang siswa dikatakan berhasil baik apabila dia dapat mengerjakan semua soal penilaian dengan benar. 2. Penilaian dengan ukuran relatif. Dalam penilaian dengan pendekatan ini, kriteria keberhasilan tidak ditetapkan sebelumnya, tetap bergantung kepada keberhasilan umum dalam kelompok siswa yang sedang dinilai. Jadi, keberhasilan ditentukan oleh gambaran umum dari kelompok yang bersangkutan. 3. Penilaian dengan ukuran self-performance. Pendekatan ini didasarkan pada performance yang dilakukan sebelumnya. Guru mengambil keputusan lulus tanpa memperhatikan ukuran mutlak hasil pencapaian dan juga tidak melihat prestasi hasil rata-rata kelompoknya. Jadi, pendekatan ini melihat kemajuan atau keberhasilan yang dicapai. Dalam pendekatan ini perlu diperhatikan 3 tahap status, yaitu status siswa sebelum mengikuti pengajaran, status potensi siswa pada masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.